Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh, Bapak Kepala Sekretariat, dan juga para hadirin yang ada berasal dari kantor Baitul Mal Provinsi Aceh. Permohonan saya ada dua. Pertama, minta maaf karena hari Senin tidak bisa menghadiri ke sini. Kemudian permohonan maaf kedua, saya mohon tidak ada pertanyaan setelah saya bicara. Jadi saya bisa melanjutkan kailullah jauh. Jadi dan di sini juga dingin. Jadi mungkin dalam 10-15 menit saya akan sedikit bercerita. Cerita ini saya alami beberapa tahun yang lalu ketika saya dicari oleh salah seorang guru yang amat disegani di Asia Tenggara, yaitu beliau sudah almarhum, Profesor Ahmad Daudi. Itu tidak ada orang yang tidak kenal. Jadi saya jumpa dengan Ibu Hamdiah. Ibu Hamdiah itu kakak daripada Dr. Husni Mubarak, Ketua Garbi Aceh Utara. Jadi saya jumpa dengan Ibu Hamdiah. Foto perhele. Nyo, kadang itu tapi mata lu tutupnya foto. Nu foto bagah-bagah yo. Nyo, dah lagak foto. Okay. Jadi saya jumpa dengan Ibu Hamdiah. Ibu Hamdiah bilang sama saya, drone Pak KBA gemita le Prof Ahmad Daudi. Belum pernah ada orang sebesar nama tersebut menyari nama saya. Jadi drone bagah-bagah menurut dengan Prof Ahmad Daudi segera. Pakon tanya Pak Ibu Hamdiah, Prof Ahmad Daudi telah membaca buku Anda, buku drone yang berjudul Wahdatul Wujud. Ada buku saya terbit 2011-2012. Jadi katanya Prof Ahmad Daudi sudah membaca semua dan ingin segera jumpa dengan Adinda. Dalam bayangan saya, karena suara Prof Ahmad Daudi itu kan menggelegar, orang sangat takut dengan mendengar suara dia aja. Ini almarhum ya. Jadi ada dua suara yang sangat ditakuti di Aceh. Satu suara Prof Ahmad Daudi, satu lagi setahu saya kata Prof Hasbi suara Abu Bre'eh. Itu Abu Bre'eh itu kalau orang datang ke masjid beliau tanya sonyan, itu orang yang di luar tuh katanya lututnya bergetar-getar. Jadi saking takutnya. Jadi ini saya dicari oleh salah seorang ilmuwan besar dan lama di Brunei. Akhirnya saya tidak bisa tidur malam karena yang cari ini bayangan saya apa yang salah dengan karya saya. Karena disertasinya Prof Ahmad Daudi tentang konsep manusia menurut Allah dan manusia dalam pemikiran Nurdin Araniri. Saya waktu itu berpikir paling ini buku saya mau beliau sidang buku itu. Jadi kalau bayangnya lu kabeh kata mak riwayat di Darussalam kaji wow ke rumahnya. Itu bayangan waktu itu karena saking takutnya, karena beliau memang kalau ngomong di seminar memang orang diam semua. Jadi nyan penutuh kabeh nali nyo gaya berapa dan tidak suka bicara beliau. Ketika di pesta Prof Hamid, kan dekat rumah beliau tuh, rumah almarhum dengan rumah Prof Hamid dekat. Saya jumpa, saya cium tangan. Saya cium tangan ayahanda Prof Lung yang nama Ji Kamaruzaman Bustamam Ahmad. Amanah dari Ibu Hamdiah, ulun harus merumpuk dengan ayahanda. Enggak ada yang nama suara dia begitu. Enggak ada nyo. Oh, get. Meneu. Nah, bahasa Aceh beliau. Singkat cerita karena beliau ngomong tidak panjang. Nyandrone kajut tulis wahdatus syuhud. Nyan ka selesai wahdatul wujud.
nya karet becuk lokanya. Jadi roh lun kata bang maksud. Ternyata beliau sebelum beliau pergi, sebelum beliau pulang ke hadirat ilahi Rabbi, beliau memerintahkan saya untuk menuliskan satu buku setelah buku Wahdatul Wujud ke Wahdatus Syuhud, dan itu sedang saya tulis. Sampai sekarang saya belum bisa membedakan antara Wahdatul Wujud dan Wahdatus Syuhud, karena kata beliau dalam Wahdatus Syuhud itu kita sudah menampak dan nampak pertemuan kita dengan Rabbi. Nah, yang ingin saya cerita pada hari yang berbahagia ini, siang yang berbahagia ini, bukan cerita Wahdatul Syuhud. Yang ingin saya cerita adalah kajian-kajian tasawuf falsafi. Karena selama ini banyak di Banda Aceh, di beberapa tempat yang saya datengin itu banyak tasawuf amali. Tasawuf amali maksudnya adalah tasawuf yang itu lebih banyak kepada ritual, kemudian pakai baju bertakunan. Pokoknya pakai dengan performan, nggak mungkin kayak saya seperti inilah. Jadi dia memiliki wibawa, kemudian punya murid, kemudian dia menjadi mursyid, menjadi khalifah, dan dia kemudian mendirikan tarekat, dan orang ikut sama beliau, ratib atau apapun lah. Dan itu dikenal dalam kajian sufi, namanya tasawuf amali. Jadi mereka ingin bertemu dengan Allah dengan beberapa metode yang diberikan atau dihasilkan oleh para mursyid atau khalifah. Nah, di Aceh salah satu studi yang paling tidak diminati adalah tasawuf falsafi. Padahal kebangkitan Islam di Aceh pada abad 16-17 itu sebenarnya adalah kebangkitan melalui pemikiran tasawuf falsafi. Jadi dinamika pemikiran yang terjadi pada abad 16, 17 sampai ke 18 itu adalah sebenarnya puncak peradaban Aceh yang ditopang oleh pemikiran tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi inilah tasawuf yang lebih banyak merenung dan lebih banyak masuk ke dalam inti dari kajian sufi spiritual, kemudian dia membongkar pemikiran spiritual tersebut, kemudian dia sampaikan kepada khalayak. Jadi dia tidak punya tarekat, tidak punya murid secara langsung, dan dia karyanya itu bisa mempengaruhi umat. Salah satu cikal bakal kajian tasawuf falsafi di Aceh adalah Hamzah Fansuri. Jadi dalam buku saya yang lain, Acehnologi, itu saya katakan bahwasanya jika di Eropa ditemukan konsep spirit keilmuan melalui pemikiran atau filosof yang sangat terkenal itu Hegel itu salah seorang filosof dari Jerman, kemudian membentuk kerangka berpikir masyarakat Eropa pada waktu itu, sehingga pemikiran Hegel itu mempengaruhi kepada Marx, Durkheim, dan Weber. Nah, saya katakan dalam kajian saya ini, berdasarkan tasawuf falsafi, konsep spirit di Nusantara itu pertama sekali ditemukan di Aceh. Dan ini menurut saya inilah dugaan awal saya kenapa waktu itu Aceh ingin dijajah oleh pihak luar. Karena negara-negara atau kawasan-kawasan yang memiliki konsep spirit itu biasanya menjadi incaran dari negara-negara besar. Dalam studi yang saya lakukan itu ada 5 negara besar di dunia yang memiliki konsep spirit. Nanti akan saya jelaskan kalau cukup waktunya. Pertama, konsep spirit itu yang sangat kuat di Jerman, sehingga kekuatan ilmu sosial humaniora di Jerman itu sangat luar biasa. Yang kedua, konsep spirit yang sangat kuat dan sangat mempengaruhi Asia Selatan adalah India. Makanya orang Aceh itu kalau dengar lagu India itu langsung goyang-goyang meskipun tidak tahu artinya. Iya, karena apa? Rasa lagu India yang diberikan itu hentakannya masuk ke kita dan kita tidak tahu artinya sama sekali. Yang ketiga adalah Cina. Dan itulah yang menjadi penguat Cina, kenapa dia sampai hari ini bisa bertahan. Kenapa? Karena konsep di Cina itu adalah agama dan sains menjadi satu panduan kehidupan.
Di orang Cina itu sains itu lebih banyak dimaknai sebagai ilmu kesehatan. Makanya orang Cina itu kan sangat memuja dan memuji leluhur. Kemudian mereka suka dengan apa namanya sinse, bak kaya je obat. Jadi mereka hidup dengan itu, ilmu pengetahuan yang mereka ambil dari agama sebenarnya. Makanya orang Cina itu sangat yakin dengan alam semesta yang dalam kajian sufi disebut dengan makrokosmos atau alam al-kabir. Dan orang Cina sampai sekarang masih menerapkan. Saya menulis tentang buku Cina sekarang. Dan satu lagi kawasan yang sangat kuat spiritnya itu adalah Nusantara. Dan salah satu kawasan yang paling disegani yang mempengaruhi sampai ke Bima, ke Singapura, Temasek, Melayu itu adalah Aceh, dan itu ditemukan oleh Syekh Hamzah Fansuri. Uniknya, kajian-kajian yang bersifat fansurian artinya tasawuf falsafi itu di Aceh tidak ngetren. Tidak ada peminat, tidak ada sekarang. Kalaupun kuliah di 1A 1N, IAIN, UIN sekarang, itu jurusan-jurusan yang berbau pemikiran sepi peminat. Lebih banyak jurusan yang itu langsung menjadikan seseorang menjadi pegawai di bank A atau jadi semua jurusan atau prodi yang menghasilkan angka itu banyak peminatnya. Ini akan saya ceritakan kenapa kemudian kita mundur dari segi peradaban ilmu. Sedangkan kajian-kajian yang bersifat pemikiran yang seperti yang dilakukan oleh Hamzah Fansuri ini, Hamzah Fansuri menemukan konsep spirit melalui puisi. Sehingga kemudian ada Profesor Abdul Hadi yang mencoba menerjemahkan puisi-puisi Hamzah Fansuri, dan itu sangat dalam maknanya. Salah satu sarjana yang menerjemahkan puisi Hamzah Fansuri itu adalah Sayyid Naqib Alatas. Kalau Bapak Ibu pernah dengar yang di Malaysia, Sayyid Naqib Alatas itu adalah salah seorang yang dianggap oleh Fazlur Rahman pemikir yang paling jenius di Asia Tenggara. Kejeniusan dia adalah mampu membongkar pemikiran dari Hamzah Fansuri, dan akhirnya kajian dia itu menjadi salah satu masterpiece tentang peradaban keilmuan di Asia Tenggara, khususnya di dunia Melayu. Nah, uniknya, makanya saya kenapa kemudian buku itu, buku Wahdatul Wujud, isu-isu tentang spiritual itu saya bangkitkan kembali setelah saya pulang dari Australia. Harusnya saya menulis tentang yang bersifat non spiritual, artinya relasi sosial, tentang teori-teori sosial, tetapi saya balik kemudian mencoba membangkitkan konsep spirit Hamzah Fansuri. Nah, inilah kemudian yang membentuk wajah peradaban Islam di Aceh, karena dalam studi Islam berbagai keserba pertamaan itu ada di Aceh. Contoh, kajian perbandingan agama di Asia Tenggara itu pertama sekali ada di Aceh. Kitabnya Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, itu karangan Syekh Nurdin Ar-Raniri, dan itu kitab menurut karya Stembring merupakan kitab perbandingan agama yang pertama di Asia Tenggara dan di dunia Melayu. Sayangnya sekarang jurusan perbandingan agama nggak ada orang. Ini fakta. Fakta kenapa kemudian rekayasa pendidikan, rekayasa studi Islam, apakah dia UIN atau Unsia, sekarang Unsia saya ganti menjadi USU setelah jalur Gaza, Universitas samping UIN. Jadi kenapa kemudian generasi muda tidak bisa lagi masuk kepada kajian pemikiran? Susah sekali. Jadi sekarang anak-anak muda disuruh masuk ke jurusan-jurusan yang mengajak mereka mendalami, berkontemplasi, apalagi bicara tentang tasawuf spiritual, itu tidak bisa, roaming. Akhirnya apa? Dominasi studi Islam hari ini didominasi oleh mereka-mereka yang dari kaum eksak. Jadi 1 tambah 1 harus 2, yang itu sekarang beredar di media sosial. Dulu pada zaman saya kuliah di Jogja, itu kalau lulus di akidah filsafat itu sangat luar biasa. Nyan kamu kenal. Dan orang-orang UGM itu nggak bisa sembarangan sama kami. Kalau lulus di jurusan yang berbau perbandingan itu bahu kamu. Tapi kalau lulus, yang lulusan SMI atau HES, ini mau saya bilang bagaimana kemudian tradisi berpikir orang Aceh itu sudah ada fondasinya, dan hari ini tidak ada ruang. Tidak ada ruang sama sekali karena dominasi kajian-kajian eksat. Dan di Banda Aceh saya lihat
tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir yang dia berbicara pada level pemikiran itu kurang laku. Jadi kalau kita cek di ceramah-ceramah bulan Ramadan itu hampir semuanya ceramah-ceramah yang 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi mereka yang melihat sesuatu yang pasti. Nah, pada zaman saya di Yogyakarta itu kami kuliah di Jogja tahun 96 itu hampir semuanya produsen pemikir itu ada di jurusan yang tadi itu akidah filsafat, sejarah agama. Kalau saya perbandingan pemikiran hukum Islam, ternyata ini diadopsi di Malaysia. Di Malaysia ada sebuah jurusan namanya Revealed Knowledge, ilmu kewahyuan kalau tidak salah. Ada orang alumni UIA. Nggak ada ya, ini UM ya, hidup UM. Ya. Karena apa? Karena orang di sana, di sebelah sana itu di dunia Melayu masih menganggap pemikiran itu merupakan sesuatu yang penting. Sehingga dari kajian tadi yang saya sebutkan, Sayyid Naqib Al-Atas melahirkan sebuah lembaga yang sangat disegani di dunia, yaitu ISTEK. ISTEK itu dulu pernah didanai besar-besaran oleh Anwar Ibrahim. Jadi ketika Anwar Ibrahim menjadi deputi itu dia memberikan dana yang amat luar biasa dan membeli perpustakaan Fazlur Rahman. Setelah itu masuklah beberapa orang dari Nusantara belajar di ISTEK. Karena waktu itu tidak ada lagi kiblat studi pemikiran Islam, peradaban Islam di Asia Tenggara. Karena dominasi waktu itu muncullah Islamisasi ilmu pengetahuan dan muncullah ekonomi Islam. Jadi ekonomi yang disunat masuk Islam. Kira-kira begitu konsep filosofinya. Hai, kan bank Islam kan bank hanya di Indonesia yang ada bank syariat. Di luar negeri bank Islam. Jadi di sini ada bank syariat, bank hakikat, bank makrifat. Kalau di luar nggak ada Islamic banking. Jadi ketika saya tinggal di Thailand itu semuanya labelnya. Nah, apa yang mau saya jelaskan pada siang yang berbahagia ini, mandeknya pemikiran hari ini, mandeknya pemikiran, tidak adanya daya kritis umat Islam karena studi-studi tentang pemikiran yang tadi model tasawuf falsafah itu sangat berkurang peminatnya. Pada zaman saya itu muncul, kalau kami mungkin ingat Mukti Ali. Mukti Ali beliau dikenal sebagai seorang perbandingan agama. Kemudian kita juga punya Hasbi As-Siddiqi, banyak sekali. Daud Dada Meraksa, tidak salah saya itu. Kemudian Abu Bakar Aceh. Dan itu semua dari Aceh. Hari ini kelompok ilmuwan, ini ada Pak Hayatullah, para penulis di sini. Kelompok ilmuwan yang model ini yang mencoba meneruskan tradisi berpikir ala Hamzah Fansuri semakin berkurang. Karena apa? Mereka minim pengakuan. Kalau di Jakarta, ini kita berkait dengan hari ini yang ada terjadi di Jakarta hari ini, demo itu pada saat Pak Harto mau turun, yang dipanggil waktu itu ada 9 orang, saya ingat saya itu, yang dipanggil adalah para pemikir, bukan bankir bank. Bukan orang dari ITB, maaf nih kalau ada alumni ITB, bukan dari IPB, bukan dari UGM, tapi yang dipanggil adalah dari orang-orang UIN, Nurholis Majid, Romo Magnis Suseno, yang mereka mencoba menjelaskan itu secara falsafah kebangsaan. Nah, hari ini di Jakarta itu menjadi kurang. Setelah tidak ada lagi Nurholis Majid, tidak ada lagi Gus Dur, kemudian sekarang masih ada Romo. Di Aceh apa lagi? Di Aceh setahu saya yang masih berkutat di situ adalah Prof. Yusni Sabi, Prof. Aliasa, yang mampu memberikan dinamika stimulus pemikiran. Oleh karena itu saya memohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sini, berikan ruang kajian yang bersifat pemikiran di Banda Aceh. Bukan kita ingin berbeda, tetapi ingin merangsang dinamika berpikir untuk supaya kita mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang otentik. Ketika saya sebutkan tadi Hamzah Fansuri, orang ingat perdebatan dia dengan Nurdin Araniri. Tetapi orang tidak pernah baca karya Nurdin Araniri. Siapa yang pernah baca misalnya kitab Tajul Muluk? Ada di sini? Tidak ada. Tajul Muluk itu Tajul Muluk itu kan obat, bukan itu yang mau saya cerita. Ini menarik. Jadi orang ketika saya sebutkan Hamzah Fansuri, orang mengingat pembakaran kitab
di Pamujaraya. Tetapi tidak ada orang yang menyebutkan kajian terhadap kitab-kitab Nurdin Araniri. Tadi saya sebutkan Hamzah Fansuri. Nurdin Araniri mengarang sebuah kitab tentang sejarah dunia yang itu tidak ada di tempat lain di dunia Melayu. Kitab tersebut ada di dalam kitab Tajul Muluk. Nanti pulang beli kitab di pasar ini bak nyanyikan bak samping atau di samping, dan dia menceritakan kiban duduk perkara usul bumi ini. Dan ternyata ketika saya bawa dalam kajian kosmologi, itu merupakan salah satu kitab tentang kosmologi dunia paling awal di Asia Tenggara. Nah, ini kenapa? Karena kita tidak diberikan ruang untuk mengkaji. Contoh yang lain adalah salah satu kitab yang paling disegani di kalangan para orientalis adalah kitab Tarjuman Mustafid. Tarjuman Mustafid adalah kitab tafsir pertama di Nusantara yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi itu merupakan kitab yang amat luar biasa. Nah, uniknya Tugu Safwan, kitab-kitab ini tidak pernah diperkenalkan ke generasi muda. Mereka roaming. Ketika disebutkan Hamzah Fansuri dan Nurdin ini, oh jajan yang kitab yang getut di ke Masjid Raya Jamun karena urunnya dianggap putakun kesesat. Itu aja yang diingat. Tapi dia tidak mampu menjelaskan bagaimana apa definisi kesesatan, bagaimana konstruksi pemikiran pada abad ke-16. Jadi ini adalah tujuan saya hari ini. Semoga saya tidak menyesatkan para hadirin. Yang ingin saya garis bawahi adalah berikan ruang kajian-kajian yang bersifat tasawuf falsafi, tidak hanya tasawuf amali. Kemudian berikan juga ruang diskusi pada persoalan akidah dan falsafah. Tentu saja bukan untuk dibawa keluar, tetapi untuk kita supaya apa, merangsang cara berpikir kita. Dan dengan itulah dulu Aceh dikenal. Bahkan saya katakan dalam beberapa studi saya yang terbit di luar negeri itu, kalau kajian falsafah, kajian tentang metafisika, kajian tentang kosmologi lebih duluan lahir di Aceh daripada di Barat. Karena di Barat mereka mengambil pemikiran keilmuan dari pemikiran Barat diambil dari tradisi Mesir kuno, dan mereka tarik lagi ke agama yang paling klasik di dunia adalah agama Zoroaster. Demikian nan mantong nyopi kajut tamita cindoi. Pak, mohon jangan ada pertanyaan, anggaplah ini kesesatan kita bersama. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.